strategi Anda, kalau cuman posting organik saja, follower masih sedikit, nggak ada strategi lain, maka personal branding tidak akan jadi. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Guys, ngomongin tentang organic versus paid ads. Banyak yang bilang kayak, Dan aku tuh mau organik dulu karena aku mau bangun personal branding aku. Nah, buat saya ini kayak gak make sense banget sebenarnya. Gak make sense-nya kenapa? Konteksnya ya, supaya Anda paham konteksnya. Konteksnya adalah untuk membangun personal branding, artinya adalah Anda pengen orang lain tahu Anda siapa dan Anda ngapain. Anda tuh siapa sih? Expertise Anda tuh apa sih? Sebenarnya kan semakin banyak orang tahu, maka personal branding Anda dikatakan sudah jadi. Dan asumsi publiknya seperti itu. Oke. Ketika saya jualan dan laku banyak, orang selalu bilang, ya enak banget Dan, karena personal brandingmu udah jadi. Nah, di video kali ini saya pengen share gimana sih saya membangun personal branding saya. Karena saya udah ngelakuin ini dua kali. Kita lihat, yang pertama, saya tuh sudah masuk TV itu lama banget waktu itu. Kalau Anda ketik Denny Santoso Night Show, kalau nggak salah ingat, Night Show? Yes. Saya udah masuk ke TV, Tonight Show. Ini dengan Arie Untung ya, kalau nggak salah, di Net TV. Ini udah 10 tahun yang lalu. Di saat itu tuh saya mondar-mandir masuk radio, masuk TV. Ya, jadi waktu itu saya juga punya 13 episode di MNC Channel. Judul acaranya Body in Shape. Jadi ngomongin tentang fitness, kesehatan, dan seterusnya. 13 episode. Yang lama-lama saya bosan sendiri sih. Karena cuman syuting. Saya pernah masuk ke Dr. Oz di Metro TV kalau nggak salah. Ya jadi itu. Kemudian masuk ngisi di artikel-artikel kayak di media-media cetak waktu itu. Jadi udah semi-selebritis lah ya waktu itu. Cuman akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi di dunia ini, di industri nurunin berat badan. Tetapi saya masuk ke digital marketing. Dan sekarang di digital marketing pun saya juga dikenal sebagai seorang digital marketer yang lumayan lah di Indonesia. Maksudnya orang kenal saya sebagai digital marketer gitu lah ya. Nggak ngomong nomor satu, emang enggak sih. Tetapi intinya adalah orang kenal gitu kan. Kuncinya adalah orang kenal dan audiensnya banyak. Nggak peduli nomor satu atau nomor dua atau whatever lah. Ya itu nggak penting. Tetapi intinya adalah saya tahu satu atau dua hal tentang membangun personal branding. Itu kenapa saya share video kali ini. Nah, omongan orang ketika bilang bahwa Dan aku mau ngelakuin organik dulu, aku mau posting-posting, ngasih konten dan sebagainya. Remember one thing, ada dua sebenarnya. Konten doang tidak akan bikin Anda jadi personal branding Anda. Karena hari ini konten itu sudah jadi barang komoditas, apalagi dengan AI. Dengan adanya AI, orang bikin konten itu udah kayak ketik doang, berikan saya konten, ide konten dan seterusnya jadi. Sehingga kalau Anda cuma konten doang, nggak akan ada yang namanya personal branding. Oke? Personal branding butuh yang namanya personal opinion. Jadi Anda harus punya personal opinion nih ceritanya. Itu yang pertama. Dari konteks materi. Jadi harus ada personal opinion. Ini ngomongin apa sih sebenarnya orang ini? Anda tahu sendiri sekarang Timothy Ronald ngomongin Bitcoin. Tahu? Jadi personal brandingnya dia around Bitcoin. Bukan tentang motor atau mobil. Dia punya, tapi nggak ngomongin itu banyak. Jadi dia dikenal sebagai sosok yang itu. Saya ngomongin digital marketing, yes, di YouTube saya. Maka saya dikenal sebagai seorang digital marketer. Tapi harus punya personal opinion, itu pertama. Nah, yang kedua, dan yang paling krusial banget, topik ini adalah banyak yang mengatakan bahwa tadi mau organik dulu. Problemnya adalah, kalau Anda dengan organik dulu, Anda posting di Instagram misalnya, kasih konten setiap hari, follower masih sedikit. Terus alasannya, kenapa nggak iklan? Karena saya mau bangun personal branding saya dulu, baru nanti mau jualan. Well, kalau follower Anda baru 50 orang, baru 100 orang. Oke, sekarang kita lihat algoritma Instagram. Oke, algoritma Instagram. Kalau Anda perhatikan, misalnya saya klik lagi di sini. Kemudian saya klik di View Insight. Lihat nih, perbandingan antara followers dan non-followersnya cukup lumayan, cukup signifikan. Yang artinya apa? Artinya adalah kalau Anda posting di sini, yang lihat adalah follower Anda, kebanyakan. Kalau ini misalkan besar, it's okay. Tapi kalau ininya followernya besar, yang lihat adalah follower Anda. Nah, problemnya terjadi ketika follower Anda adalah baru cuman 50 orang atau 100 orang. So, setiap hari Anda posting, rutin, rajin, tiap hari, bahkan sehari dua, Anda rajin posting, yang lihat cuman 100 orang. Terus, kapan personal branding Anda akan jadi? That's the question. Anda mau orang banyak lihat kan sebenarnya, kayak yang saya lakukan. Ketika saya masuk ke TV, ya yang lihat ya satu Indonesia, gitu.
Iya kan? Nah sekarang, tadi pagi saya barusan lihat ada orang posting di Instagram saya, nge-tag saya. Tagnya cukup lucu, kayak begini. Kalau kita lihat, koleksi iklan Deddy Santoso minta takdir kopi, mana favoritmu? Artinya adalah orang tuh melihat saya itu bolak-balik, dan itulah yang membuat personal branding saya jadi hari ini. Oke. Kita lihat sekarang, kalau misalkan Anda cuma sekedar posting di Instagram, apalagi postingan Anda itu tidak ada personal opinion, which is boring sekali, orang nggak akan lihat. Dan apalagi cuma 50 orang, habis itu lupa semua, jadi nggak jadi-jadi. Mau sampai kapan? Pelan sekali, dan akhirnya banyak yang mengatakan bahwa kayak, kok saya lama sekali ya? Well, yes, mungkin Anda akan viral, 1-2 kali akan viral, itu tapi tidak terjadi ke semua orang. Kenyataannya adalah tidak semua orang bisa tiba-tiba, ya oke, viral gitu. Buat saya kayak, kok saya sudah posting selama ini juga nggak viral-viral gitu kan ya. Nggak semuanya bisa viral gitu dari data yang ada. Terus yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya ngiklan. Kita nggak ngomongin budget dulu ya. Buat budget nanti, kita bahas nanti. Tetapi adalah saya ngiklan. Dan kalau ngiklan, makanya orang sampai bisa lihat saya kayak begini. Nah, pertanyaannya adalah, dan lu ngiklan berapa banyak sih? Itu yang pengen saya jelaskan sebenarnya. Gimana cara saya nge-reach jutaan orang pakai iklan. Oke, kita lihat ini. Kita lihat di Instagram saya. Di beberapa bulan yang lalu, di bulan ini sekarang bulan Agustus ketika saya syuting video ini, dan ini di bulan Juni. Ini postingan di bulan Juni. Lihat nih. Iklan saya yang running itu maksudnya aktif dalam waktu 1 hari yang bersamaan, itu ada 380 iklan. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa saya udah pasang iklan dan cuma 1 atau cuma 2, yes. Saya punya 380 iklan. Yang artinya adalah saya muncul di 380 jenis kreatif yang berbeda, guys. Mau jadi nggak personal brandingnya? Pasti jadi. Karena kayak begini. Ya, kita nggak ngomongin budget dulu. Oke. Secara acak ini saya nggak nyadar bukanya ini secara acak. Tembak aja gitu, waktu itu saya ngecek gitu kan di Facebook Ads Library. Kalau mungkin Anda cek hari ini, itu akan naik turun. Karena saya akan munculin, kemudian yang nggak perform saya akan cut, dalam waktu a few days saya akan cut, habis itu next week-nya up lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Karena kalau nggak kan ya gila banget ya, angka segini kemudian boncos semua kan berbahaya juga. Jadi kita akan up and down. Ini pas aja waktu itu saya buka nggak sengaja, karena tim saya ngeset iklannya, jadi saya nggak ngeset sendiri. Saya ada timnya. Kita cek ya. Bulan lalu itu saya sempat ngecek random aja lagi di acara juga. Nah ini kalau Anda perhatikan 320, agak sedikit turun ya. Ini 320 ads nih, agak sedikit turun. Tapi lihat, saya punya akun kedua saya, di mana itu juga running 240. Yang artinya adalah at the same time saya running 560 iklan. Muka saya semua. Mau jadi nggak personal brandingnya? Of course jadi, guys. Ya kita nggak ngomongin budget iklan dulu ya. Ini budget iklan di urusan next video atau kapan deh. Tapi intinya adalah saya running sebanyak itu. Brand Anda running sebanyak itu nggak? Pertanyaannya. Jadi buat saya ada strateginya. Dan ini cara saya untuk membangun personal branding saya. Bayangin aja kalau jutaan orang lihat. Jutaan loh. Ngomongnya bukan cuma ribuan loh. Ini jutaan orang lihat muka saya every single day. Mau jadi nggak personal brandingnya? Ada orang bilang kayak, Dan nanti bosen. Mending bosen daripada orang nggak inget. Bosen itu adalah personal brandingnya juga udah jadi. Oh orang ini ngomongin ini, udah tahu lah, aku udah tahu, udah paham lah. Tapi paling nggak orang inget. Daripada ini, siapa yang nggak pernah lihat ya? Kayaknya pernah lihat tuh, tapi nggak inget siapa. Lebih parah. Buat saya mending bosen daripada ini, orang nggak inget. Tapi balik lagi, poin dari video ini adalah saya ingin share bahwa strategi Anda, kalau cuman posting organik saja, follower masih sedikit, nggak ada strategi lain, maka personal branding tidak akan jadi. Oke, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.